Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini Engkau telah memberikan orang-orang yang setia, orang-orang yang terus mau dibentuk, orang-orang yang mau diberkati untuk jadi berkat. Kami percaya Tuhan, tidak sia-sia orang yang datang untuk mendengar firman-Mu. Karena kami tahu kami mendengar sesuatu yang bersifat kekal. Dan sifat kekal itu akan kami bawa, sehingga kami tidak hidup sia-sia. Bicaralah Tuhan pada hari ini dengan tema hidup yang tidak tergoncangkan. Supaya kami menghadapi masa-masa ke depan yang semakin sulit, kami tidak hidup tergoncangkan. Karena kami selalu terhubung dengan sorga yang terbuka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Balik di tempat aja. Ya. Ya. Baik, selamat pagi semua bapak-bapak, ibu-ibu, manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Saya senang sekali bisa hadir kembali ya. Dan saya lihat orang-orang yang luar biasa ya. Pak Alex saya dengar umurnya 89 ya. Baru ya. Saya bangga sekali ya. Lihat seorang tua yang tetap kuat, sehat dan brilian ya. Ada Pak Adrian yang tenang-tenang aja. Dan semua saudara-saudara sekalian. Baik. Kalau belief system kita, prinsip keyakinan selamat kita nggak tepat, bisa juga kehidupan kita juga tidak tepat. Ya. Jadi ada firman yang mengatakan dari Matius 7 ya, kita udah tahu semua bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya, ia seperti orang yang bangun rumah di atas batu karang. Nanti ada hujan dari atas, ada badai dari samping, ada banjir dari bawah, tidak mengubah tidak menghancurkannya. Tapi orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, nanti kalau ada hujan, masalah dari atas hujan itu. Ya masalah dari pemerintah, masalah dari kelurahan, masalah dari bos ya, masalah dari mertua, masalah dari orang tua, itu bisa timbul masalah loh. Ya. Itu nggak akan mempengaruhi kita. Demikian juga masalah dari mana? Dari samping, yaitu relasi, kawan sekerja, kawan sepelayanan, adik kakak, itu semua bicara tentang masalah-masalah dari sebelah, dari badai. Tapi ada juga masalah yang bisa timbul dari mana? Dari anak, dari keponakan, dari supir, dari pembantu, dari pegawai. Ini semualah masalah-masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita katakan itu tidak akan tergoncangkan. Gimana sih artinya kita pegang firman Tuhan? Artinya firman Tuhan harus menjadi hidup kita. Ya, contohnya begini. Satu hari saya dapat firman yang mengatakan bahwa ini janji kemenangan katanya. Waktu saya dengar itu janji kemenangan, gimana menangnya kan gitu, nggak ngerti kan. Terus saya dibacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kita nggak boleh kalah sama pencobaan karena nggak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, Allah itu setia sehingga dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Oh kalau gitu saya percaya dong, Allah jaga kita. Tapi yang paling bagus janji kemenangannya di poin ketiga. Pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, waktu saya tahu itu firman jalan keluar, tapi saya belum ngalamin gimana jalan keluarnya. Seminggu sesudahnya, saya disampaikan oleh teman saya dari Jakarta, kebetulan kami lagi koskap di di Jogja. Dia bilang, Yan, kebetulan saya berdua lagi mengambil koskap. Dia bilang gini, Yan, pengumuman ujian udah keluar. Oh ya, gimana hasilnya? Kalian berdua nggak lulus katanya. Wah, saya kaget juga, nggak lulus karena bukan sedang nggak lulus, drop out dari pendidikan kedokteran. Waduh, drop out. Langsung teman saya berkatakan, Yan, saya berhenti deh, saya kerja di perusahaan obat aja. Lalu saya tanya pada Tuhan, Tuhan katanya ada jalan keluar. Karena ini mempraktekkan kan bagaimana firman jadi hidup dalam diri kita. Ada jalan keluar, gimana Tuhan? Tapi Tuhan belum jawab.
Ya sudah, saya pulang ke Jakarta, saya di depan Fakultas Kedokteran, saya ketemu dengan banyak kawan-kawan. Begitu mereka ketemu saya, mereka bilang, Yan, katanya. Yan, datang ya Yan, gitu, teman-teman kan. Iya, aduh, kok mereka menyambut saya seperti saya pahlawan gitu. Yan, wah, apa kabar? Aduh, untuk kamu datang nih, kenapa? Kami juga semua nggak lulus, katanya. Oh pantas ya. Jadi ternyata orang nggak lulus sama orang nggak lulus bahagia juga gitu. Tapi kalau dia sendiri nggak lulus memang susah gitu kan. Tapi kamu juga nggak lulus, senang. Kenapa mereka mau menjemput saya? Karena saya udah pernah 2 kali drop out. Drop out pertama, saya bisa ujian lagi. Dan drop out kedua, saya drop out lagi. Jadi drop out pertama udah saya lewati, drop out kedua jatuh lagi. Terus saya bilang, oke, kalau gitu kita jalan. Dan betul Tuhan pimpin sampai saya bisa lagi ujian. Di mana Menteri Pendidikan berubah peraturan. Jadi saya lihat firman itu hebat sekali loh. Ya. Yang kedua kali saya ngalami juga, waktu saya memimpin partai politik, saya berjuang untuk dapat 17 kursi. Di atas kertas 17 kursi dapat, satu fraksi. Ya. Wah, karena kalau nggak satu fraksi kita mesti numpang di partai lain. Ya, in the cost kan kita nggak bisa punya suara kan. Nah, karena kalau kita punya suara kita katakan menentang produk syariah. Berani kita ngomong karena suara kita bisa didengar. Ya, tapi kalau kita numpang, boleh nggak kita ngomong? Nggak boleh, nggak sesuai. Ya gitu diem aja. Ya. Dan itu repot emang. Nah waktu kami hasil keluar di KPU cuma 13 kursi. Ya, jadi nggak menjadi satu fraksi dong. Saya bilang Tuhan jalan keluar. Nah, ingat semuanya, Tuhan jalan keluar. Kan ada ayatnya. Nah, itu jadi nanti hidup itu firman. Lalu saya gimana Tuhan? Tapi jangan cuma jangan keluar diam aja. Terus Tuhan kasih hikmat ke saya. Kasih tahu ke Ibu Mega. Kalau Ibu Mega jadi presiden, ini dulu kan, Ibu Mega didukung cuma 3 fraksi, lemah. PDS dibikin satu fraksi. Saya ngomong ke Pramono Anung, oh ya benar juga. Saya ngomong juga ke Pak Akbar Tanjung, karena itu kan teman-teman gitu. Dia bilang, gimana bang? Tolong dong ini gitu. Oh iya masuk akal. Oke, 2 hari sebelum akhir sidang DPR lama ke DPR baru, Akbar Tanjung ketok palu. Tak. Satu fraksi cukup 13 kursi. Berubah peraturan. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya. Maksud saya bagikan ini supaya kita jangan pernah dikalahkan. Karena ada janji kemenangan. Tapi jangan pegang janji, jalannya Tuhan. Nah gitu. Ya. Nah ini contohnya firman harus hidup dalam diri kita. Selama firman gak hidup dalam diri kita, mau 1000 kali kita dengar firman, ya gak ada artinya. Ya. Firman mesti hidup dalam diri kita dong. Nah contoh kedua. Satu hari, ini banyak pengalaman, saya ambil satu contoh aja. Kenapa dalam hidup saya boleh dikatakan hidup gak pernah memikirkan masalah keuangan. Ya. Karena saya lihat hidup nomor 1 mendapat firman dulu. Uang nyusul nanti. Kekuatan nyusul. Contohnya gini. Satu hari Musa kan gak punya apa-apa kan. Tapi dapat firman. Musa bawa umatku keluar dari Mesir. Ya, bawa gimana Tuhan? Yang saya hadapi ini kan tentara negara superpower. Tentaranya hebat, ekonominya hebat. Ya saya pakai apa Tuhan? Dia bilang saya tentara gak punya. Uang gak bisa buat bayar tentara kan. Pakai apa? Dia bilang di tanganmu ada apa? Tongkat. Lempar tongkat. Artinya Tuhan memakai yang ada di kita. Nggak usah lihat orang lain, apa yang ada di kita. Ya, lempar tongkat dan dengan tongkat itu apa yang dibuat? Dia menghabiskan seluruh tentara musuh hanya dalam sekali turunkan tongkat. Kenapa? Tenggelam semua musuh. Hanya dengan sekali dia bicara, air jadi darah, semua ikan mati. Sekali dia bicara, langit menjadi gelap. Sekali dia bicara, wabah datang memakan semua pertanian. Artinya negara superpower hanya dengan seorang Musa bersama Tuhan dibikin bangkrut. Maka itu jangan main-main. Bersama Tuhan itu tuh mayoritas. Jangan merasa aduh siapa saya ini, jangan. Ya. Nah, saya belajar kenapa saya bisa punya uang.
dan gak perlu takut akan uang maksud saya. Pertama adalah karena kita tidak boleh khawatir hidup ini. Saya pernah sampaikan di sini. Orang yang khawatir, dia bukan Tuhan yang diandalkan tapi mamon. Ini mesti disampaikan serius kepada full gospel. Ya, selama kita mengandalkan uang sebagai kekuatan kita, di situ kehancuran kita. Tunjukin lo ayatnya, tunjukin ayatnya. Nggak enak khotbah nggak ada ayatnya. Dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 24. Ya, ini udah pernah nih, tapi nggak apa-apa. Tahun lalu kali berarti. Matius 6 ayat 24 mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, coba kita lihat. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Pertanyaannya mesti begini nanyanya. Ya. Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Mesti tanya gitu. Iya dong kan? Tanya yang kedua, apakah engkau membenci uang tidak? Kalau dia belum bisa bilang membenci uang, belum lulus ayat ini. Coba baca baik-baik. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Pak Haryadi, apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah engkau membenci uang? Belum lulus. Belum lulus. Ya. Nah, hari ini saya mau katakan bukan saja kita mesti benci uang, tapi kita tidak boleh cari uang. Nanti dulu dengar belum selesai. Ini mesti cuci otak ini. Selama uang menjadi sesuatu yang menjadi tujuan kita nggak lulus. Karena apa? Kita bilang engkau akan mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Kalimatnya begitu. Jadi nggak bisa dong kita bilang saya mengasihi Tuhan tapi nggak membenci Mammon. Kan nggak bisa dibilang di bagian bawahnya kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih salah satu. Kalau kita mengasihi Allah kita harus membenci apa? Mammon. Mammon itu berhala, kekuatan, materi, uang itu di Mammon semuanya. Begitu kita nggak bisa menjawab tadi, kita akan masuk ayat 25. Khawatir akan datang. Karena uang tidak bisa menjamin apapun tentang masa depan kita. Itu persoalannya. Ayat 25 bukan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kau makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kata khawatir terjadi sejak kita tidak bisa membenci uang. Ini serius loh. Jangan jadikan uang Mammon kita. Jadikan Yesuslah Tuhan kita. Selama ini belum lulus, berarti hati kita masih mendua. Nggak boleh. Karena Tuhan itu jaminan masa depan kita. Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan kita yang menentukan kita jadi apa, bukan uang. Uang diperlukan, tapi bukan Tuhan kita. Ya, nah akibatnya kita lihat nih. Mulai hari ini jangan cari uang. Dengar baik-baik. Pernah dikhotbahkan, cuman biasa kan suka masuk kiri keluar kanan gitu. Sekarang kita lihat ayat 31. Ini serius ini. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang kamu makan, apakah yang minum, apakah yang kami pakai. Kalau kita berkata begini, kita sama dengan orang yang tidak punya Tuhan. Baca ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengatakan apa yang saya makan, saya minum, saya pakai, sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga bilang apa? Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau Bapa tahu, kenapa kita khawatir? Persoalannya kita bukan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kita cari uang dulu. Berhenti cari uang. Cari dahulu kerajaan Allah ayat 33.
maka semua akan ditambahkan. Kesalahan kita adalah uang yang kita cari dulu, bukan kerajaan Allah. Nah sekarang ilustrasinya. Ayat 33, kan cari dulu kerajaan Allah. Ikut Tuhan tuh nggak pernah ada pengurangan. Ikut Tuhan cari kerajaan Allah, yang terjadi penambahan. Penambahan kesehatan. Saya belum pindah kepada persoalan yang penting juga nih, tentang kesehatan, jangan salah. Habis ini. Kalau uang nggak beres, ya kesehatan juga ikut nggak beres. Ya, sekarang gini, apa artinya kita harus bisa mengasihi Tuhan dan membenci Mammon? Ilustrasinya ya, misalnya gini, kita sudah persiapkan perpuluhan kita. Perpuluhan kan mesti disiapin, ya, bukan mendadak. Saya tuh nggak pernah pegang uang iya, tapi semua yang saya kasih dapat saya kasih ke istri. Saya lapor ke istri, karena dia yang mengatur perpuluhan. Kalau saya nggak beres ke dia juga nggak beres ke Tuhan. Kami semua nggak beres. Saya mencari, walaupun dia dapat, dia catat semua. Saya akan tanya berapa perpuluhan kita, dan saya tahu dia yang mengatur. Jadi kalau saya ngebohong sama dia, berarti dia juga ngebohong sama Tuhan. Hati-hati, jangan pernah nggak jujur sama istri. Ya, nanti dia juga nggak jujur sama Tuhan, kita yang kena. Jadi gini, kita udah mau kasih perpuluhan ya, belum sampai masuk baru parkir kendaraan, tiba-tiba kering ada telepon. Ya halo, Pak, ini Bapak ini ya. Pak jangan lupa ya, Bapak sudah mesti bayar kredit Bapak. Wah, anggap saja kreditnya kendaraan lah. Pak jangan lupa ya, karena Bapak mesti dibayar. Oh gimana sih kok nagih-nagih hari Minggu begini ya? Maaf Pak, karena Bapak udah 3 bulan nggak bayar. Jangan gitu dong, nggak enak nih mau ke gereja katanya. Ya ini juga karena orang gereja emang suka nipu. Jangan gitu orang gereja suka nipu lagi. Bikin malu aja nih orang. Ya udah saya bayar. Berapa bayar? Pak, kalau saya nggak bayar, siang ini kendaraan Bapak saya ambil. Kok bisa? Karena saya ada GPS-nya di kendaraan. Kok tahu? Mesti digituin kan, kalau nggak bisa kabur. Ya udah saya bayar. Berapa? Begitu dikasih dana uangnya, ternyata uangnya sama dengan perpuluhan. Dia bingung, Tuhan, perpuluhan kasih apa enggak ya? Enggak kasih perpuluhan, materi hilang. Enggak apa-apa dah. Tuhan penuh kasih dan pengertian. Gitu lagi ya, di situ gagal kita. Kita rela untuk tidak setia kepada Tuhan. Itu ayatnya tadi kan. Akibatnya kita lebih mengandalkan uang. Sejak itu Tuhan katakan, biar uang melindungi dan menjaga engkau. Habis kita. Kita harus rela katakan, lebih baik saya kehilangan materi daripada saya kehilangan pemeliharaan Tuhan. Mesti berani ngomong begitu. Selama kita ngomong gitu, Mammon adalah Tuhanmu. Bertobat dari itu. Yang kedua sekarang, kasih tahu anak kita, nak, kalau engkau mau mencari pekerjaan, cari yang baik. Karena dia udah kelar nih kerjaannya. Dia udah jadi sarjana. Dia lapor, Pak, saya dapat 3 pekerjaan. Bagus. Kebetulan Pak, perusahaan ini lagi butuh tenaga saya. Berapa gajinya? Gaji pertama Pak 25 juta. Yang benar. Masa gaji pertama 25? Betul Pak. Sukses nih pekerjaannya. Terus kamu yang lain juga terima Pak. Sekitar 10 juta. Ya bagus juga kan. Uang pertama 10 juta. Ya. Yang ketiga ya UMR. Ya enggak, ya gimana kamu jadi? Ya UMR Pak. Ya jadi kenapa? Ya, kamu cari yang mana? Kalau saya cari yang 25 juta. Loh, tanya Tuhan dulu, cari dulu kehendak Tuhan. Buat apa kamu 25 juta, hari Minggu bisa ke gereja? Nah itu dia bilang gak bisa. Karena hari Minggu income paling tinggi. Nah gimana kita? Cari mana nih? Cari kerjaan, cari uang nih. Kalau dia cari uang, bukan saja dia makin jauh dari Tuhan. Besok-besok dia makin jauh dari imannya. Besok-besok dia tinggalkan Tuhannya. Tapi boleh aja UMR, tapi kalau Tuhan katakan ambil UMR, nggak sadar dia 2 tahun berikutnya gajinya udah mengalahkan yang 25 juta. Kenapa? Tuhan bilang aku tambahkan. Cari dulu kerajaan Allah, jangan cari uang. Itu persoalannya. Selama pikiran kita hanya uang Tuhan.
uang terus. Sebenarnya kita orang Kristen, tapi hidup kita dikendalikan oleh uang. Jadi itu mesti lulus, itu namanya mengandalkan firman. Sekarang yang berikutnya. Ya. Kenapa saya selalu mengatakan apa yang pada Musa bisa terjadi, kenapa enggak pada saya juga? Ya. Waktu dikatakan Musa berjalan hanya dengan tongkatnya, saya dikasih Tuhan satu ayat. Waktu saya bangun Partai Damai Sejahtera, saya ditanyakan begini sama seorang. Dia bendahara PGI. Pak, kalau Bapak bangun partai nggak ada 100 miliar, jangan bikin partai. 100 miliar. Karena dia pernah 2 kali bikin partai, nggak jadi-jadi partainya. Jadi dia bilang ke saya, yuk kalau nggak ada uang 100 miliar. Saya bingung, Tuhan saya mesti jawab apa? Tiba-tiba Tuhan ngomong, jawab saja seperti yang kamu khotbahkan. Oh, langsung saya jawab. Itu hidup yang firman yang saya biasa khotbahkan, tiba-tiba jadi hidup. Coba keluarkan ayatnya. Lukas 15 ayat 31. Siapa yang lagi banyak utang, ingat ayat ini. Lukas 15 ayat 31. Enak loh hidup ini kalau firman kita pegang, nggak khawatir lagi, bukan uang ngatur kita. Ya, uang yang ngikutin kita nanti. Kebajikan dan kemurahan mengikuti sepanjang hidupku. Dia ikutin kita. Ini dia ayatnya. Katanya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini saya suatu bahkan di depan pendeta-pendeta. Karena banyak pendeta kelakuannya seperti ini. Anak sulung. Kenapa anak sulung? Mau tahu nggak? Ini anak sulung ini pendeta loh, satu aja. Cuma mau tahu ayatnya, coba tunjukin naik. Ayat 28, biar ketahuan pendetanya nih. Jadi hati-hati mau jadi pendeta ya. Tapi miskin, hati-hati. Maka marah anak sulung itu dan dia mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara pada dia. Bayangin, ini anak sulung gak masuk ke rumah bapaknya karena dia benci dengan adiknya. Saya buka rahasia dikit ya, memang gak ditulis di Alkitab. Adiknya pulang mesti dia seneng dong ya. Tahu adiknya bilang, ih pulang lagi tuh anak. Ternyata apa? Adiknya kemungkinan keluar dari rumah karena clash sama abangnya. Nggak diceritain di Alkitab. Tapi buktinya waktu adiknya pulang, abangnya tetap marah kan? Berarti memang dia udah clash. Ya kalau pendeta jangan clash lah. Lalu ayat 29 bilang apa? Jadi apa? Dia nggak mau masuk ke rumah bapaknya karena dia benci sama adiknya. Kita bilang, ada orang mengaku dia dalam terang, tapi dia membenci saudaranya. Dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Saya ulangi lagi. Dia mengaku dia dalam terang, tapi dia membenci saudaranya. Dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi jangan kita bilang, wah saya sih sekarang udah melayani. Tapi gimana tentang si Anu? Nggak usah ngomong dia. Udah kesel sama dia, nggak bisa. Berarti saudara ada dalam kegelapan. Nah, perhatikan ini. Jadi dia bilang gini, mendingan saya nggak usah masuk ke rumah Bapak di surga daripada saya mengampuni adik saya itu. Kira-kira kata gitu dia. Dia nggak mau masuk ke surga ke rumah bapaknya karena apa? Yang dia benci ada di surga. Oh ilah. Dan jangan sekali-sekali benci sama orang. Saudara benci sama orang, saudara rela nggak masuk surga. Karena ada yang saudara benci di surga. Itu ayatnya tadi. Coba ulangi ayat sebelumnya, 28. Masuklah nak. Ayat 28. Mundur satu. Maka anak sulung tidak mau masuk mana? Tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Kenapa? Karena yang dibenci dia ada di rumah bapak. Orang rela nggak masuk surga hanya karena dia tidak bisa mengampuni. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni 1 Yohanes 3 ayat 14-15, dia berada dalam kegelapan. Dan main-main dengan tidak mengampuni. Sekalipun teman bisnis saudara menipu saudara, menghancurkan hidup saudara, saudara tetap harus bisa mengasihi dia. Itu namanya kasih agape. Kasih agape itu nggak ada di dunia. Yang punya kasih agape cuma Yesus. Hanya orang yang punya Yesus yang bisa punya kasih agape. Itu buktinya. Dia anak Tuhan. Ayat 29. Bapaknya sudah mengampuni adiknya. Tapi dia nggak punya hati bapak.
Dia tetap membenci adiknya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini pendeta yang miskin. Dia tidak pernah melanggar perintah Bapak. Ini pendeta. Dia kan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Ini bukan anggota full gospel, sah. terlalu tinggi nanti. Pendeta lah, karena dia tidak pernah melanggar perintah Bapak. Aku bertahun-tahun melayani Bapak. Pendeta banget ini. Tapi dia bilang apa? Motor pun aku nggak punya, gitu. Kenapa? Karena lihat adiknya dikasih sapi, dia bilang kambing juga saya nggak punya, gitu. Kesian ya. Maka itu bapaknya, kok kamu ngomong gitu? Bukankah engkau selama ini bersama-sama dengan aku? Bukankah apa yang engkau punya? Engkau punya, nak. Waduh. Jadi kalau kita udah selama-sama Bapak, enggak usah takut dong. Karena apa yang Bapak punya, saya punya. Itu ayat sekarang hidup dalam diri saya. Loh, sekarang. Kenapa? Karena saya selalu bersama-sama Bapak. Tapi yang jarang beribadah, jarang saat teduh, jarang ke gereja, nggak boleh ngomong ayat ini. Jangan, apa yang Bapak punya, saya punya. Kenapa? Ada ayatnya. Baca ayat 30-nya. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur, maka Bapak menjadi anak lembu tambun untuk dia. Dia iri. Dia pikir konsep keselamatan karena dia banyak berusaha. Dia nggak tahu konsep keselamatan karena anugerah. Iya, dia selalu hitung dengan perbuatannya. Dia menjelekan orang. Ini orang Farisi gitu. Orang Farisi memenangkan dirinya, saya nggak pernah melanggar, saya kasih perpuluhan segala macam. Tidak seperti pemungut cukai. Bahkan pemungut cukai dibenarkan, dia nggak dibenarkan. Terus ayat 31, kata ayahnya padanya, anakku engkau selalu bersama dengan aku dan segala kepunyaan adalah kepunyaanmu. Jadi sebenarnya kenapa kita jadi khawatir hidup ini? Yang menghalangi apa? Uang yang menghalangi. Kita nggak tahu pemeliharaan Tuhan begitu, apa yang Bapak punya saya punya. Jadi waktu ditanya, Pak kalau Bapak nggak 100 miliar jangan bikin partai, saya bilang apa? Dana saya bukan 100 miliar, dana saya tak terbatas. Kaget orang. Ya, amin. Harus begitu. Emang apa Bapak punya saya punya kan nggak terbatas kan? Terus dibilang bantuan Amerika lah gitu. Enggak, dari mana? Lukas 15 ayat 31 bilang gitu ya. Ini artinya hidupi dong firman. Nggak ada gunanya kita dengar firman Tuhan beribu kali, tapi nggak hidup. Saya yakin sekali ayat ini. Maka itu saya dikasih tugas apapun dari Tuhan, saya nggak takut. Bukan Tuhan tapi uangnya gimana? Saya nggak nanya gitu. Kalau Tuhan yang suruh, tidak peduli berapa besar pun, saya percaya saya bisa. Kenapa? Ya mana bos yang nyuruh nggak pernah memberikan fasilitas. Bos kamu ke Singapura ya, pamerkan perusahaan kita sebagainya. Berangkatnya gimana? Nggak mau tahu, nggak bisa gitu. Itu bukan bos. Bos katakan ini tiket ini hotel, ini fasilitas. Maka itu jangan pergi kalau Bapak nggak suruh. Kalau Bapak suruh, mau segede apapun kerjakan. Musa menghancurkan siapa? Menghancurkan Mesir. Karena apa? Bapak yang suruh. Dan karena uang berhenti, kita nggak dikendalikan uang. Bapak punya, saya punya. Coba latihan dulu. Ya. Saya mau lihat keyakinan kita. Ya. Katakan gini ya, enggak kita semua. Katakan ini, apa yang Bapak punya, saya punya. Tunjuk ini ya. Kalau yang belum berani nunjuk berarti masih gini. Nah ini kan iman namanya. Ya. Iman. Tanpa iman engkau tidak berkenan pada Tuhan. Iman timbul karena firman. Percaya firman, iman timbul. Nggak ada firman, nggak ada iman. Mulai ikuti saya. Apa yang Bapak punya? Tunjuk dong. Bapaknya di mana? Oke, ulang lagi. Apa yang Bapak punya? Saya punya. Apa yang saya punya? Bapak punya. Jadi kalau bapaknya minta, dikasih ya. Jangan bilang, apa yang Bapak punya saya punya, yang saya punya tetap saya. Jangan gitu juga. Ya, jadi kalau saya diminta saya kasih. Saya betul. Ya karena apa yang Bapak punya saya punya, yang saya punya Bapak punya. Kan gitu dong. Kalau udah sikap kita gitu, udah gak usah takut.
Nggak akan ada kekurangan. Bapak tuh bukan meres kita dikatakan aku tambahkan semua. Nah sedikit lagi sekarang. Ya. Ini kan hari Natal. Ada 2 pesan Natal yang harus kita tahu. Yang pertama kita buka dulu Galatia 4 ayat 4. Singkat aja nih. Ya. Tetapi setelah genap waktunya, genap kan? Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat. Apanya yang genap? Janji yang ditunggu-tunggu digenapi sekarang. Apa janjinya? Kejadian 3:15 yang mengatakan, aku mengadakan persetujuan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini, keturunanmu akan meremukkan kepala tumit, dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan itu tergenapi sekarang. Yang dimaksud anak itu yaitu Yesus datang. Dan Yesus datang apa? Dia datang dan dia akan dihancurkan tumitnya. Di mana? Di kayu salib. Saya mau kasih tahu ya, tusukan yang paling kuat bukan di sini. Kalau di sini, ini akan gini, robek. Ketarik, robek. Karena nggak ada yang nahan, ini semua jaringan ikat. Otot lepas. Tapi kalau di sini ditusuknya, ini tulang-tulang yang begitu kuat akan nahan. Dan jaringan ikat di tulang itu kuat sekali. Tendon-tendon, sini. Demikian juga di kaki. Di kaki bukan di sininya, mungkin depannya iya. Tapi di belakang mesti menusuk sendi-sendi yang banyak tulangnya, menghancurkan tumitnya. Digenapi oleh Yesus. Dia dihancurkan tumitnya. Tapi yang kedua, Yesus menghancurkan kepala ular. Begini ceritanya. Yesus tidak mati karena kuasa maut. Kenapa Yesus tidak mati karena kuasa maut? Karena Yesus tidak berdosa. Upah dosa maut. Karena Yesus tidak berdosa, maut nggak berkuasa. Sehingga dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang, aku menyerahkan nyawaku kepadamu Bapa. Jadi bukan maut yang mengalahkan. Dia mati bukan karena maut, karena itu dia bebas datang ke dalam dunia orang mati. Dan dia mesti menggenapi yang dikatakan, pada hari pun kau bersamaku di Firdaus. Maka itu dia datang ketemu orang itu. Bukan bilang di hari ketiga, dia bilang pada hari pun. Ya. Jadi ingat orang Kristen nggak ada hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 ya, jangan lupa ya. Pada hari pun kau bersamaku di Firdaus. Kecuali Yesus katakan, baiklah sampai jumpa di hari ketiga, itu lain persoalan. Ada orang kan hari ketiga masih hari ketujuh, yang nggak usah digitu-gituin lah. Ya kalau mau bikin acara bebas aja. Ya. Nah, lalu udah itu dia turun ke dalam tadi ke Firdaus terus ke Hades. Karena dikatakan di kitab Petrus dia datang ke orang mati memberitakan Injil. Bukan memberitakan Injil, mendeklarasikan saya lah Injil itulah. Lalu dia mesti ke Tartarus, ke tempat apa? Malaikat-malaikat ditahan. Dari situ dia mesti ke dalam ke lubang jarum, ya, yang namanya lubang jarum dalam ke markasnya iblis. Ngapain ya? Dia hancurkan iblis, dia ambil kunci maut dan kerajaan maut. Dia pegang sekarang. Kabar baik buat kita sekarang, jangan takut mati. Karena iblis nggak bisa buat kita mati. Karena maut yang menentukan Yesus. Jadi orang kalau masih suka ketindihan, itu iblis yang masih berperan. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Berarti belum punya Yesus. Gini deh, untuk tahu orang punya Yesus apa enggak gini. Satu hari setan lewat sekolah teologi. Dari mana setan tahu ini sebagian pada belum terima Yesus, sebagian udah tidur, padahal lagi pada tidur. Bukan dari ngoroknya, bukan. Dari mana? Dari tahu, malaikat bisa lihat dalam hidup kita ini ada terang atau enggak. Coba keluarkan dulu ayatnya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Nanti saya ceritakan pengalaman saya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Ayat 4 aja dulu, supaya nggak usah sebut 5-nya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu apa? Terang manusia. Jadi kalau kita terima Yesus ada terang. Setan bisa lihat loh, yang punya Yesus sama yang belum punya Yesus. Jadi kalau di sekolah teologi dia tahu, nah ini belum bertobat nih, ini masih ada kuasa gelapnya ketahuan.
di sini juga kelihatan gitu. Karena terang itu kelihatan. Nah, satu hari kan saya sibuk rajin bikin okultisme tahun-tahun 70-an tuh. Sampai satu grup hamba-hamba Tuhan yang mau melayani Jawa Bali katanya minta diajar okultisme. Begitu 2 hari, hari pertama saya ajarin semua tentang okultisme, hari kedua tentang pelepasan. Begitu saya mau pelepasan, yang satu kerasukan, wah kerasukan ramai. Saya bilang udah singkirkan dulu deh, nanti ngeganggu yang lain pelepasannya. Sampai di situ satu orang nemenin saya pelayanan. Tiba-tiba dia teriak, yang itu katanya. Apa sih yang itu? Tolong doain, jangan ribut dulu. Kita doain lagi sampai saya. Singkat cerita, ketiga kali sebut lagi, Royandi. Ih, apa sih ini orang Royandi melulu katanya. Sampai selesai udah kita layani dia rame-rame. Ini tahun 70-an kan, 77, 78. Lalu saya pulang. Saya kebetulan karena pulang saya ajak dia, karena daerahnya hampir sama. Kita berhenti makan di bubur kacang hijau gitu, bubur ketan di Keramat. Lalu saya tanya, kamu kenapa teriak-teriak yang itu katanya, setelah dia bebaskan. Iya saya kasih tahu pemimpinnya itu yang gede satu tuh. Ajar yang itu katanya, karena dia bakal serang, semua diserang. 3 orang saya lihat dia masuk. Benar 3 orang susah sekali pelepasannya. Walaupun akhirnya lepas juga. Terus terakhir kamu kenapa bilang Royandi? Karena pemimpinnya katakan, udah serang aja pemimpinnya. Semua nyerang saya katanya. Terus kenapa kamu teriak Royandi? Iya karena saya takut Bapak diserang. Terus apa yang terjadi? Masa Pak ya, itu serangannya gini Pak, ini Bapak cut gitu. Nggak masuk Pak. Saya ingat kayak iklan Pepsodent ya, itunya kumannya cut gitu kan, cut nggak masuk. Seperti itulah kita kalau kita punya terang. Karena ayat kelima, terang itu percaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Aman loh kita. Jadi nggak usah takut ya. Kalau ada setan nggak usah takut. Jadi jangan bilang gini, ada setan, kita minggir, ada setan. Jadi gitu. Kita yang liwat, setan bilang, minggir. Ada orang terang lewat, gitu dia. Amin. Oke, penutup nih sekarang. Ya. Nah, saya senang kenapa tahun 2010 saya mengundurkan. Jadi 2001 saya melepaskan praktek saya. Orang bilang udah gila semua nih. Karena spesialis bedah kok ninggalin urologi, ninggalin praktek 3 rumah sakit. Ya, udah gila gitu. Karena Tuhan suruh saya masuk ke politik. Tapi 2010 Tuhan bilang udah kamu lepaskan jabatan kamu. Kamu kembali untuk melayani orang-orang dan kesehatan. Maka itu saya fokus kesehatan sekarang. Ada banyak ilmu kesehatan yang luar biasa Tuhan berikan. Nanti nggak usah cerita sekarang, tapi ini yang saya mau ceritakan. Lalu waktu saya berhenti, orang juga gila lagi. Semua orang mau jadi ketua partai, ini malah ngelepasin. Ya, orang berebutan kan mau jadi ketua partai. Bayar. Saya ingat waktu awal-awal saya harus menyelesaikan tugas 5 tahun jadi ketua partai, saingan saya itu jenderal bintang 3. Ya, dan itu diutus dari istana lagi. Terus teman-teman lihat dia bawa duit sampai 1 keranjang itu, duit melulu. Dan bilang habis loh katanya, ini duit semua sampai begitu, permainan. Tapi turun tangan Tuhan lah, akhirnya saya kepilih lagi. Nah singkat cerita begini, kenapa saya lebih ngikutin Tuhan daripada uang? Karena saya tahu masa depan saya pada Tuhan, bukan pada uang. Ya. Jadi saya diajarkan firman itu harus hidup dalam diri kita. Kenapa saya sampai hari ini masih bisa lihat dengan jelas, jauh maupun dekat? Karena ada firmannya. Coba keluarkan ayatnya. Ulangan 34 ayat 7. Kuncinya firman hidup nggak dalam diri kita. Kalau enggak ya gimana? Firman mesti menguasai kita. Jadi kita sama dengan firman. Musa berumur 120 tahun ketika mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Artinya apa? Ini bukan untuk Musa, untuk kita semua kok. Yang percaya. Karena firman Tuhan tidak dihususkan untuk Musa. Firman Tuhan dikasih hidup Musa kayak gini. Ini contohin dong. Ya. Dan harus tetap kuat. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa harus tetap kuat. Ini ayat penutup. Oke, buka. Yosua 14 coba. Ayat 10. Ini ayat bagus sekali. Yosua 11 ayat 10. 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya.
Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun hari ini. Masih kalah sama Pak Alex. 89. Wah yalah. Jelas loh nggak pakai kacamata ya. Lihat ini kan satu bukti hidup. Ya. Terus udah bukan saja 85 tahun tapi yang penting kekuatannya sama. Baca ayat berikutnya ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu itu demikian kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tuhan mau pakai kita tetap kuat dan sehat. Itu kata kunci. Selama kita nggak kuat dan sehat, kita nggak dikasih gunung sama Tuhan. Apa itu gunung? Baca ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Saudara mesti tahu siapa gunung kita. Kalau Bapak Ibu tidak tahu gunung kita, berarti kita nggak mendaki apa-apa. Kita mesti tahu gunung kita. Gunung itu adalah puncak yang mesti kita capai, tujuan kita. Hidup kita punya tujuan menyelesaikan destiny. Destiny itu di gunung, puncak bukan di lereng, bukan di bawah. Jadi kepala bukan ekor, naik bukannya turun. Gunung kita apa? Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar bahwa pada waktu itu di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Waktu Yesus mau dicobai, ia diangkat ke atas gunung yang tinggi dan diberikan kelihatan semua kerajaan dunia. Apa itu kerajaan dunia, Pak Budiman? Apa itu arti kerajaan dunia yang dikasih lihat oleh iblis kepada Yesus? Kira-kira apa? Maksudnya kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu adalah bidang-bidang di dunia yang sedang berperan penting. Misalnya education, media, pemerintahan, bisnis, ya, politik. Nah itu semua yang ada di dalam Wahyu 5 ayat 12. Itu gunung-gunung yang mesti kita kuasai. Nah gunung itu sekarang dikuasai setan. Ya, nah kita nggak boleh diam, mesti ambil lagi gunung itu karena itu hak kita. Maka itu saya bilang kalau orang tidak mendaki gunung, berarti dia tidak menguasai apa-apa, dia nggak mengerti arti Natal. Natal harus kembali kepada rencana awal, bukan hanya diselamatkan oleh Yesus, tapi Natal adalah membawa kerajaan Allah di bumi. Oke, supaya lebih jelas, Markus 1 ayat 15. Selama kita nggak ngerti Markus kerajaan Allah, berarti kita sedang ada di dalam belief system yang berbeda. Markus 1 ayat 15. Kalau tadi genap waktunya, Yesus datang untuk menebus kita. Sekarang genap waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Percaya kepada Injil kerajaan Allah. Jadi gini ya, genap pertama berbicara Injil keselamatan. Yesus datang untuk menggenapi, dia mati harus menebus dosa kita, mengalahkan iblis. Genap kedua, dia datang sebagai raja. Ya. Dia datang bawa kerajaan Allah. Supaya kita jelas dengar kata-kata saya. Yesus tidak pernah datang untuk mengembangkan kekristenan, jangan salah. Yesus datang untuk mengembangkan apa? Kerajaan Allah. Karena itu dia datang cari dahulu kerajaan Allah. Kita berdoa, datanglah kerajaan. Jadi Injil sekali-kali dimaksudkan dengan kita mati ke sorga. Tapi kalau bicara kerajaan Allah di posisi ini, kita bicara sorga turun di bumi, kerajaan di bumi. Itu beda. Dua perbedaan. Maka itu kalau kita hanya sampai di keselamatan, udah yang penting selamat, haleluya, menderita nggak apa-apalah. Jangan gitu dong. Padahal pesan pertama Yesus apa? Marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi kita mesti kembali jadi orang berkuasa. Tapi mesti sehat. Saya bersyukur sama Tuhan. Bulan lalu saya diangkat jadi direktur utama Rumah Sakit UKI. Ya, saya bingung ya. Kenapa saya diangkat? Padahal di bawah saya yang magister administrasi rumah sakit itu ada 5-6 orang yang hebat-hebat. Kenapa saya diangkat? Dari umur
Ya walaupun saya jauh lebih muda dari Pak Alek, saya bulan depan umur 73 tahun. Ya. Tapi saya udah bilang, baru 73 tahun. Tapi karena ada firman Tuhan katakan, semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercatat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang gini, waktu saya 60 tahun. Lihat saya umur 70 tahun, saya gak beda jauh dari sekarang. Dan betul waktu 70 saya begitu. Sekarang saya umur katakan 73 tahun. Lihat saya 10 tahun lagi, saya berumur 83 tahun. Saya tidak beda jauh dari sekarang. Kecuali rambut. Ya, so kalau rambut kita ya terlalu hitam, ya nanti nggak cocok gitu. Takut dipanggil sama ABG, bang mau kemana bang gitu. Kalau Pak Alex nggak usah bicara rambut lagi kan, udah jelas ya. Dari penampilan udah tahu ini udah senior sekali gitu. Nah jadi kenapa dipilih nomor 1? Karena saya sehat. Yang kedua karena mereka percaya. Ya, mereka percaya saya sanggup melakukan pemulihan. Dan tugas saya apa coba? 28 November diangkat, dia bilang, Pak bukan salat bekerja, salat berjuang. Kenapa? Bapak mesti menyiapkan 200 tempat tidur untuk memenuhi persyaratan BPJS. Dia bilang, ya dikasih waktu 1 bulan 8 hari, 1 bulan 2 hari. Ini ada kerjaan benar, dia bilang. Dan bukti, ya tapi sekarang kita lihat, atap udah mau ditutup, tempat tidur udah dipesan dan sebagainya. Bahkan tadi malam saya rapat sampai jam 9 malam untuk bicara strategi untuk rumah sakit UKI menjadi tipe A. Untuk bisa melakukan pendidikan-pendidikan spesialis. Supaya anak-anak Tuhan bisa dihasilkan lebih baik lagi. Ya. Jadi hidup jangan karena ada uangnya, bukan. Hidup karena apa Tuhan bilang. Ya, jadi selama kita tidak menjadikan firman dasar hidup kita, mau berapa kali pun kita dengan firman, hidup kita nggak akan berubah. Jadikan firman dasar keyakinan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.